Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadhihi qa'idatun muhimmatun. Utawi iki iku kaidah muhimmatun kang penting. Ini adalah salah satu prinsip penting. Kaidah itu artinya prinsip ketentuan. Wahya utawi qaidatun muhimmatun. Iku annama sa'tuhune perkara. Asluhu kang utawi asalema iku at-taharatu suci. Wa khalabalan ngelindih. Ala dhanni ingatase dhan, dugaan kuat. Prasangka, dugaan. Apa kang lindih tanajjusuhu najisema. Li ghalabatin najasati krono nglindihe najis fi mislihi ing dalem sakpadane ma. Fihi iku ing dalem ma qaulani utawi rong qaul. Ma'rufani kang den kenal karone. Biqaulayil asli kelawan qaul lorone asal wadzohir lan kaul kang jelas. Awil ghalibi atawa kaul kang ghalib. Ini kaidah penting bahwa segala sesuatu yang asalnya itu suci lalu dianggap najis secara dzan, secara dugaan, nanti kita bisa menjalar ke akhlak ya, mengembang ke akhlak agar menjadi kaidah dalam diri kita, menjadi prinsip. Salah satunya biar nggak cengeng, lalu biar kita itu hidup yang pasti-pasti aja lah. Kalau hanya dugaan, prasangka, ya dugaan, prasangka, katanya, orang-orang bilang, tetangga bilang, masyarakat bilang, namanya dzan itu, maka sudah, jangan didengerin selama belum ada bukti kuat. Itu dzan tuh. Apabila ada sesuatu yang asalnya itu suci tetapi secara dugaan kuat najis, ada dugaan kuat najis pada sesuatu tersebut, maka dalam hal ini ada dua qaul yang sama-sama ma'ruf, yang sama-sama dikenal. Satu qaul asal, dua qaul zahir atau ghalib. Asal zahir atau asal ghalib. Kita lanjutkan dulu ya. Arjahahuma utawi luwih unggul-unggule qaulai iku annahu sa'tuhune ma iku tahirun suci. Amalan krono ngamalake bil asli kelawan perkara kang asal. Al mutayaqqoni kang den yakinake
Liannahu krono satuhune al aslu iku adzbatu luwih melanggeri minal ghalibi saking ghalib al mukhtalifi kang beda-beda bil ahwali kelawan piro-piro tingkah wal azmani lan piro-piro zaman. Oke, kita ilustrasikan pada pergaulan sehari-hari. Tidak ada bukti nyata, tidak ada bukti kuat bahwa teman kita membenci kita, gitu ya. Di depan kita dia baik, ramah, sopan, perhatian, simpatinya bagus, empatinya tinggi, suka ngasih makan, suka traktir. Bahkan di depan kita dia mengungkapkan rasa ingin dekatnya dengan kita. Mbak, saya itu pengen dekat sama Mbak. Paham sampai sini ya? Tapi orang-orang tuh pada bilang benci Mbak, di belakang ngomongin Mbak, di belakang jelek-jelekin Mbak. Dia tadi barusan ngomongin kejelekan-jelekan Mbak apa dan sebagainya. Secara asal ada dua, ada satu asalnya dia itu baik, maksudnya asal yang kita lihat tuh nggak ada masalah dengan orang baik. Tapi secara zahir dan secara ghalib nampaknya dia itu benci sama kita. Paham sama seperti itu? Maka arjahahuma annahu tahir. Maka yang paling unggul dalam dua pendapat tersebut yang asal, yaitu dia nggak benci sama kita. Jara-jari itu jangan diladenin gitu loh. Tuh qaidatun muhimmah. Tapi Mbak, barusan saya dengar, yakin nih kuping saya nih, wallahi billahi busung kiting. Itu jelek-jelekan keluarga Mbak, jelek-jelekin apa Mbak? Ya sudah sih, kita biarin aja. Yang penting di depan kita dia masih baik gitu tuh. Apa masalahnya? Gak ada masalah apa-apa. Dan kita harus meyakini dia tetap baik sama kita. Gak usah tabayun. Kamu benci saya tuh banyak orang yang bilang selama dia masih pura-pura baik sih oke. Adapun wajah dua yang dia lakukan itu urusan dia. Mangkana dzul wajhaini fid dunya kana dzul wajhaini yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang mempunyai wajah dua di dunia, maka dia pun akan punya wajah dua di hari kiamat. Sampainya bukan kitanya. Ini prinsip kita ya, bukan prinsip. Ini prinsip kita sesuatu yang sudah asalnya tohir, suci, tapi orang-orang kok menduganya itu najis. Kata siapa najis? Ya soalnya tuh terbuat dari orang kafir Mbak, makanan ini terbuat dari ini. Soalnya ayam yang ada di pasar tuh begini. Yang jualan muslim bukan? Muslim Mbak. Coba tanya KTP-nya orang jualan, muslim bukan? Muslim. Ya sudah, ayamnya disembelihan pakai Mbak. Tapi kan kita nggak tahu Mbak. Nah ini nih, paham ya? Itu kan duaan kamu aja. Saya mah pakai makanya yakin. Nah, nanti di sini pun kita akan membahas tentang istilah yang namanya syubhat. Al-halalu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dalam syariat. Nah, di antara halal dan haram, tengah-tengah nih halal apa haram, namanya syubhat. Syubhat nila ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang pada nggak ngerti. Famanittaqasyubuhati, barang siapa yang menjauhi syubhat-syubhat,
faqadistabra'a lidinih wa 'irdih. Berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Paham ya? Faman waqa'a fi syuhubat, lanjutan hadis itu, waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjun atau jatuh ke dalam lubang syubhat, maka dia pun akan jatuh pada keharaman. Syubhat itu ada dua, ada syubhat secara pribadi, ada yang syubhat secara syariat. Syubhat secara pribadi itu banyak dilakukan oleh orang-orang awam karena nggak tahu. Ini sebenarnya najis nggak sih? Yang kita nggak tahu sebenarnya enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak gitu loh. Iler itu najis nggak sih? Yang nggak tahu dia hukumnya iler. Umbel lu gimana sih? Nggak tahu. Padahal sih jelas ya. Kalau orang-orang pesantren pada tahu semua. Ini ada semut nih di kopi nih. Aduh bangkai nih gimana nih? Jangan minum kopi ini ada bangkainya semut. Syubhat, da'na yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang membuatmu yakin. Sudah tinggalkan. Berarti dia memang merasa syubhat. Tapi bagi dia, bagi orang yang nggak ngerti, bagi orang yang ngerti nggak usah syubhatan. Ngerti ya? Itu berarti syubhatnya syubhat pribadi. Ada yang syubhatnya syubhat syariat. Maaf, seperti najis anjing. Mayoritas ulama, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mayoritas itu mengatakan bahwa najis itu ya, anjing itu najis. Tapi kalau sebagian besar daripada ulama Malikiyah dan ulama kontemporer, khususnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu mengatakan najis anjing suci. Itulah. Jadi kontroversi ulama ini membuat kita syubhat gitu loh. Saya milih yang mana ya gitu. Ya silakan mau pilih. Kalau pengen pilih yang pasti-pasti aja Imam Syafi'i lah. Najis berarti. Ya. Mengikuti ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Suci berarti. Imam Syafi'i najis ya sudah pasti. Tapi kalau kita pilih yang mana ya berarti syubhat. Syubhat secara syariat. Kasi waka apa wadzalika uta mengkonon iku kasia bi khima khomarin kaya pakaiane tukang arak wahaidin lan pakaiane wong kang haid wasibyani lan pakaiane bocah-bocah cilik wa awani mutadayyinina lan piro-piro wadahe bejana atau wadahe wong-wong musyrik. Wong musyrik netepin wong kafir lah itu aja. Bin najasati kelawan najis. Wa warokin lan godong yaghlibu kang kaprah apa nasaruhu rontoke godong ala najisin ing atase najis. Walu'abi sobiyin lan ilre bocah cilik. Wajuhin lan gula batu. Ishtaharo kang masyhur opo amaluhu pekerjaane juh bisa hamin kelawan gaji daging. Bisa hamil khinziri kelawan dagingnya khinzir. Wajubni syamiyin lan keju Syam. Ishtaharo kang masyhur opo amaluhu pekerjaane jubni Syamin bi anfihatil khinziri kelawan susu babi. Kelawan usus di sini usus babi. Tapi ada susu babi. Nah, itu suci semua itu. Tapi kan dugaan kuatnya najis. Itu suci semua itu. Pertama, pakaiannya orang yang biasa bikin alkohol miras.
Miras kenapa najis? Karena terbuat dari alkohol itu memabuk. Segala sesuatu yang memabukkan itu maka menjadi najis. Apapun yang memabukkan akan menjadi najis. Kamu campur-campur apa yang kalau sedikit saja yang udah jadi najis tuh. Meskipun terbuat dari bahan-bahan suci. Ini suci, bahan kimia. Lalu dicicipi kok jadi najis jadi. Gitu ya. Nah, maka khamr, muskir, segala sesuatu yang memabukkan itu najis. Najisnya dari alkohol. Maka alkohol kontroversi. Ketika dibuat minyak wangi pun akhirnya menjadi najis. Begitu loh. Banyak ulama yang mengatakan demikian. Tapi yang mengikuti ulama yang mengatakan alkohol suci, monggo, nggak apa-apa. Asal kamu punya dasarnya, ikut ulama siapa. Jangan suka ngikutin pikirannya sendiri. Oke. Ketika kita tahu ada orang, Mas kerja di mana? Saya kerja di pembuatan alkohol, Mas. Oh. Otomatis pakaiannya itu kan berlumuran alkohol. Thiyabi khamar. Gitu ya. Udah kita anggap suci aja. Tapi ghalibnya, umumnya orang seperti ini pasti kan kecipratan sama najis. Udah jangan mikir ke situ-situ sih. Gitu. Enggak usah mikir-mikir ke situ, negatif banget pikiran kita tuh. Bayangkan Islam itu menyuruh kita untuk berpikir positif. Sampai ke najis-najis pun berpikir positif. Jadi kalau kita kok muslim pikirannya jelek terus, negatif, itu berarti belum belajar agama lebih dalam. Atau masih jadi ustadan lah. Hati-hati Bu, kita hati-hati kita. Oke, nggak apa-apa lah kalau kita aja nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak, kita ngerti nggak apa-apa. Ngomong aja nggak ngerti. Hati-hati gitu tuh. Tapi kalau misalnya kita ngerti kaidah bahwa ada yang asal, ada yang zahir. Asalnya suci, aja jangan asal sama zahir ya enak. Ada asal, ada ghalib. Yang asal suci, yang ghalib najis. Kata orang-orang itu najis. Gitu loh. Tapi maaf, ada apanya ya? Ya pembuatannya sih Mas di pabriknya gitu. Pabrik apa sih? Ya pabrik McDonald. Emang ada tertera di situ ada babi? Ya nggak ada sih. Tapi kan mereka orang kafir. Oh jadi negatif kamu mah. Sudah makan. Kecuali kalau misalnya kamu berak di atas hamburger tuh baru najis. Orang nggak ada yang nggak ada kencingnya, nggak ada apa-apanya. Kenapa kamu harus menganggap ini najis? Ya karena ini katanya, nah ini sudah ada kejauhan. Islam nggak boleh begitu. Ngerti ya? Islam nggak boleh begitu. Wahaidin ya, zaman dulu orang yang haid tuh diduga karena belum ada softtek mungkin. Jadi ondernya itu loh, udah jangan dipakai. Ya, lihat ada nggak najisnya? Nggak ada sih, tapi kan dia haid. Barangkali takutnya dikhawatirkan terkena gitu kan? Ya. Kekhawatiran Anda terbukti tidak? Mana najisnya? Yang nggak ada sih, cuma takutnya aja. Jangan begitulah. Ya. Amalkan yang pasti-pasti saja. Jadi kalau ada orang yang terang-terangan, saya membencimu ya, berarti benar benci. Tapi selama dia pura-pura senang sama kita, udah anggap aja dia senang sama kita. Gampang kan, Islam itu nggak berat. Tapi dia benci loh Mbak, di belakang Mbak ngomongin Mbak terus. Bahkan orang tuanya Mbak dikata-katain binatang katanya. Kamu baru dengar dari orang lain udah ikutan jengkel. Berarti kan mahsud. Ya, al-mahsud orang yang gampang kena hasud. Ya mungkin yang ngomong jujur lah ya mungkin, tapi jangan dipercaya orang masih jare-jare. Bahkan dia menghina Mbak, yang menghina nggak di depan saya, menyatakan benci nggak di depan saya, ya sudah aman bagi saya. Urusan dia dosa, udah kita kayak biasa aja, man. Kalau dia baik ke kita, kita baikin lagi. Dia ngasih ke kita ngasihin lagi, gitu aja. Ya. Wasibya nih, biasa anak-anak kecil tuh kalau BAB atau pipis nggak tahu cebok atau tidak, maka pakaiannya pun diragukan katanya, udah suci.
Selama kita tidak melihat kotorannya, tidak melihat najisnya, udah suci gitu aja. Au awani mutadinina bin najis, atau wadah-wadahannya, bejananya orang-orang agamanya musyrik tuh yang katanya kena najis. Gitu ya. Dikasih makan dari piringnya orang Cina. Nggak mau. Kenapa mas? Soalnya bekas orang Cina. Emang kenapa kalau orang Cina? Banyak najisnya ini, bekas-bekasnya babi ini, bekasnya anjing semua ini. Aduh, nggak mau saya. Misalnya ya, bekasnya babi, daging babi. Mana sih bekasnya? Ya nggak ada, tapi kan dia orang Cina. Bisa nggak? Nggak bisa begitu. Bahkan nih anak-anak ini, bahkan apabila ada toko, kemudian toko tersebut bukan restorannya ada daging babinya, lalu kita nitip masakin ayam di bejananya, di loyangnya gitu loh. Selama kita tidak lihat ada lemaknya, syahmahnya tidak ada, nggak ada dagingnya, ya nggak ada apa, udah kita anggap suci aja, makanan kita halal gitu loh. Jelas kan gitu. Wawarokin yaglibu nafruhu ala najis. Kemudian daun-daunan yang biasa jatuh di tempat yang najis. Anggapan masyarakat waktu itu, wah ini daun udah biasa, oh itu najis, jangan. Bahkan lalat aja jangan dianggap najis sama kita kalau hidup. Tahu kan pergaulan dan lingkungan lalat? Iya, tedor banget lalat. Main celoknya ke tempat-tempat kotor terus. Ke bunga, ke wangi-wangian dia nggak mau, dia sudah nasihatin. Tapi pengennya tuh kotor-kotoran, sampah apa dan sebagainya. Apakah ketika main celok di sini lalu kita vonis najis? Ya enggak. Mana sih najis? Cari sendiri. Orang nggak ada. Udah yang nggak ada. Apapun yang tidak terlihat mata, apapun yang tidak terlihat, jangan diladeni. Gitu ya. Walu'abi sobiyin, ilernya anak kecil. Wajuhin ishtaharu amalu bisyamil khinzir, atau gula batu yang terkenal produksinya itu dari daging atau gaji apa? Babi. Mas, ini gula batu nih. Kita lihat produksi, tapi jangan ada tulisannya ya. Kalau ada tulisannya nanti terbuat dari daging babi, nggak boleh. Paham ya? Bukti itu berarti. Tapi kalau nggak ada tulisannya polos, gula batu, komposisi ini. Ada omongan babinya, oh nggak ada. Awas loh, karena pernyataan, ungkapan atau ucapan itu bisa jadi pengakuan bukti. Paham ya? Sampo terbuat satu dari gaji babi, ya jangan kamu pakai. Paham kan? Itu jelas saja najisnya. Jangan baik, mana najisnya? Nggak, itu ada informasinya aja. Ada informasi dari produsen, dari yang punya pabrik tuh ada babinya, berarti ada. Ngerti ya? Jangan ada tulisannya. Ya, ada gula batu atau wajubni syamin ishtaharu amaluhu bi anfihatil khinzir. Ya mungkin di kita nggak ada produknya. Tapi ada yang namanya keju Syam yang sangat terkenal produksinya itu dari usus babi. Ini kita dibawa, misalnya ada keju Syam. Ini awas loh mas, orang-orang banyak yang bilang, bahkan katanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa produksinya itu dari usus babi. Ini dari usus babi. Kayak sosis ada tulisan babinya nggak? Nggak, yuk makan aja sih. Makan aja, nggak ada orang kata-katanya, kecuali kalau di sosis ada tulisannya ya daging babi, susu babi, apa terbuat dari itu, jangan dimakan. Tapi kalau kita lihat, oh nggak ada tulisannya apa-apa ya, meskipun tidak ada tulisan halal, tetap halal gitu ya.
Tapi kalau misalnya kalian menjauhi hal tersebut demi hati-hati, maka dikatakan waro atau wirai. Gitu. Nah, beda ya, wirai dengan fikih beda. Secara fikih makan selama tidak ada informasi najis. Informasi dari produsen. Kalau informasi dari orang, datanglah keju yang terbuat dari usus babi. Nggak ada tulisan babinya. Masyarakat pada ngomong, tetangga pada ngomong, orang-orang pada ngomong. Bahkan satu kota nggak ada yang mau makan katanya. Udah kita makan aja. Woi, kamu makan haram. Haramnya dari mana? Itu terbuat dari usus babi. Taunya dari mana? Gitu ya. Ya taunya dari kayak rantai jadinya. Nggak bisa. Nah, bahkan nih, wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jubnatun min indihim. Bahkan nih pernah datang keju min indihim dari Syam. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disuguhin keju dari Syam. Fa'akala, kemudian beliau makan. Minha dari keju. Walam yas'al, dan beliau nggak nanya andalik tentang hal tersebut, haram dah halal, nggak nanya, makan Rasul. Itu bisa nyontoh Nabi nggak begitu? Bawelnya minta ampun, babi mau gajinya, ini nih kayaknya gaji nih kayaknya. Masa kayak gitu orang Islam sih? Ini kayaknya pribadi kita pun sebenarnya demikian. Kita mudah sekali hati kita tersiksa itu disebabkan karena jara-jare. Katanya gitu. Tersiksa jadi. Coba kita buang kaidah-kaidah begitu tuh. Yang pasti-pasti aja sih gitu. Di Islam itu ngajarin kita positif. Kalau mental kita lemah, hati kita lemah karena kita nggak belajar agama, maka seakan-akan orang tuh musuhin kita semua. Itu ya. Abi ada santri berzina, Abi. Ya saya nggak lihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang tersebut sih. Ya sudah. Ada seorang pezina datang kepada baginda Nabi, ngaku padahal, tapi Rasulullah. Karena yang belum pasti itu udah jangan nginjak sesuatu yang banyak. Kayaknya tain ya, udah negatif duluan. Orang tuh pikiran tuh yang bener, coba yang bener. Kalau bisa nggak usah dilihat, ngerti ya? Langsung sholat aja. Kalau bisa langsung kalau kamu misalnya misal ke kamar mandi, yang kamar mandi itu tempat masyhur dan tetap holibnya itu ngerti lah gitu loh. Atau kandang ayam, ngerti kan kandang ayam? Kalau kamu nginjek sesuatu yang banyak di lokasi kandang ayam, seakan-akan dipastikan itu apa wujudnya gitu loh. Itu makhluk apa sih banyak tuh? Kan gitu kan? Udah kamu di lokasi ayam masuk, nggak pakai sendal, preak gitu tuh. Udah pura-pura nggak tahu aja. Selamat kan dunia wal akhirat. Selamat udah. Ninggangnya kamu udah wudhu. Itu tuh mau ke Jumatan gitu. Udah biar makmum kita di belakang aja yang lihat, rasain baunya gitu. Udah kita nginjek, kemudian sholat. Kalau sholatnya di luar masjid lebih aman karena nggak ketahuan. Yang akan diketahui itu kalau kita masuk ke masjid, tapaknya itu loh. Lah ternyata kotoran ayam. Tapi kalau kita yang pakai sendal, sholatnya kan aman. Nah, sholat habis itu langsung dibasuh. Jangan habis sholat lalu lihat lagi. Paham ya? Langsung dibasuh, udah aman. Kita nggak ngerti apa-apa. Artinya lebih tidak mengerti apa-apa itu kadang-kadang menyelamatkan kita. Kamu nggak ngerti tanggal kematian, kamu bebas-bebas saja makan bisa. Tapi kalau dokter udah ngevonis sih, nanti jam 5, gimana? Nggak mau makan, nggak mau apa, nggak mau ini. Lalu kamu nggak usah sih yang namanya, bang cinta sama aku nggak, cinta sama aku nggak gitu. Udahlah, dia pengen bohong, pengen bener. Paham kan? Pengen bohong, pengen bener, pengen ngibul, pengen ngerayu, pengen apa.
saya tuh sayang banget sama kamu, sudah mantep kita ya udah. Wagu, penasaran, cari tahu, pembuktian apa kamu tuh gimana? Ya. Andaikan kita mengetahui satu dengan yang lain isi hati kita atau isi hati lawan bicara, maka kita banyak sakit hatinya. Abi nggak tahu apa yang kamu bicarakan dalam hati masing-masing. Bisa jadi ada yang berpikiran positif tentang Abi, ada yang berpikiran negatif tentang Abi. Kita nggak tahu, nggak usah tahu. Paham kan? Nggak usah tahu, selamat sudah. Yang penting lihat kamu senyum berarti senyum. Lihat kamu cemberut berarti cemberut. Jelas kan apa-apa. Kamu kenapa cemberut, nggak suka sama saya? Iya nggak suka. Udah jelas nih berarti nih. Paham ya? Nggak sukanya kenapa ya? Kamu sih minta gorengannya pelit. Oh ya sini gorengannya. Akur salaman lagi kan? Beres kan sebenarnya. Tapi kalau kita cemberut, kenapa nih? Dugaan. Akhirnya kita cemberut lagi. Jauh-jauhan apa nih? Nggak beres jadinya nih. Hubungan begini nih. Ya karena duga-dugaan main hati. Kau ngobrol dalam hati kamu. Kamu sama temen kamu tuh ngobrol dalam hati. Ada dia nih, udah lama nih. Tadinya akrab, tadinya bareng, tadinya bersahabat, kemana-mana bareng. Pas sekarang udah jauhan sama saya, nggak tahu saya salah apa. Ya sudah, saya juga ikut ngediemin dia. Nah, dianya juga ngomong dalam hati. Ya udah kalau kamu diemin saya. Ngobrolin apa kamu? Alien apa kamu ngobrol begini? Udah kalau sengit kamu, saya benci sama kamu karena kamu pelit. Saya suka sama kamu karena percaya aja udah. Paham ya? Kalau suami kita kelak mengatakan I love you, udah itu udah memuaskan bagi kita. Urusan isi hati dia si karpe. Jangan, Mas, saya pengen tahu isi hati kamu ada berapa wanita dalam hati kamu. Ya, angel. Kamu harus pakai cutter dulu dibelek gitu tuh. Nggak bisa. Abi nggak tahu porsi kamu mencintai pondok tuh berapa persen. Nggak perlu begitu. Ada yang bener, ada yang apa, ada yang apa. Kalau misalnya ada tulisan Abi kangen sama Abi, ya udah itu cinta sama kita gitu aja. Kalau enggak ya biasa aja kan begitu. Meskipun yang ngomong kayak gitu kadang-kadang belum tentu cinta, itu mah urusan dia. Ngerti kan? Yang penting mah kitanya udah ngeliat sesuatu yang zahir gitu loh. Belajarlah hidup realistis. Jangan apa kata orang, apa kata orang. Busuk jadi. Meskipun dia benar, biar. Mbak tahu nggak ini pacaran sama ini, pacaran sama ini. Mending nggak tahu tuh menyelamatkan kita. Kamu ngapain cerita-cerita begitu? Kadang-kadang dari cerita pun kita akhirnya pikiran. Malam nggak bisa tidur, coba sampai subuh mikirin itu, bener apa enggak, buang-buang waktu begini. Iya kan, buang-buang waktu. Orang santri tuh nggak boleh begitu. Perasaan kita lah yang menyiksa diri kita sendiri tuh. Nah, dugaan-dugaan. Kalau kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, suamimu berzina, ya sudah. Silakan sakit hati. Ini hanya dugaan-dugaan. Nggak perlu tahu isi chatnya, WA-an sama siapa, nggak usah tahu. Selamat kita. Daripada kita tahu terus kita nggak bisa tidur jadi kurus. Iya kan? Ya, artinya kalau dia khianat, kita pun punya sisi khianat apa-apa. Paham tuh? Kita nggak bisa memaksa orang setia sama kita, nggak bisa. Kamu siapa? Orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saja banyak yang murtad. Gitu. Di zaman Abu Bakar Siddiq banyak yang nggak mau zakat fitrah tuh banyak, nggak mau zakat mal tuh banyak. Bisa Abu Bakar Siddiq sih terserah lah, kaum muslim masih cinta nggak sama Islam, yang penting bayar zakat. Nggak bayar zakat saya perangin. Gitu. Abu Bakar yang jelas-jelas, yang real saja. Nah begitu bukan begitu Nabi, yang real aja dapat tuh. Katanya. Kata siapa? Kata dianya, kata ini. Nggak jelas. Kecuali kalau pengakuan tuh baru. Kalau pengakuannya, Mbak, saya pengen ngomong sesuatu, saya nggak suka sama Mbak. Ya berarti udah nggak suka. Meskipun dalam hatinya suka, misalnya apa-apa itu kan dilihat dari mulut. Kita tidak bisa menilai hati seseorang, kita hanya bisa menilai mulut dari orang tersebut. Emang kitanya dukun apa bisa lihat hati orang tuh dukun apa? Kadzab, dusta, dajjal yang bisa ngeramal-ramal isi hati kamu berkata demikian. Mata kamu ada berapa? Ada 2 sama. Kalau sakit mata juga dikasih obat mata kamu.
Saya mau membaca pikiran kamu. Ih, sombong banget, ya. Enggak ada dalam Islam gitu tuh, bohong itu tuh pasti. Kalau ada seorang ustadz, dipanggilnya ustadz atau dipanggilnya kiai, kok dia ngaku-ngaku bisa membaca pikiran orang, ngaku-ngaku bisa membaca hati orang, pasti dusta. Pasti dusta. Karena nggak akan mungkin terjadi. Hati sudah ditutup oleh Allah dengan daging, dengan kulit. Yang mengerti, ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati cuman Allah. Nggak mungkin manusia bisa mengetahui hati orang lain. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang sorbannya itu digulung-gulung kayak ular di leher misalnya, sholat jamaahnya sok-sokan rajin, kemudian saya bisa membaca hati dan pikiranmu, tinggalin. Paham? Tinggalin. Itu pendusta itu. Pasti pendusta. Bahkan orang tuh nggak boleh ngaku-ngaku lihat jin, nggak boleh. Jin lu udah jinnun tertutup. Jinnun tertutup. Allah nggak nampakin jin kepada siapa. Innahu yarakum. Mereka melihatmu. Min haitsu la taronahum. Ya, sekiranya engkau nggak bisa melihat mereka. Jadi mereka bisa melihatmu, kamu nggak bisa melihat mereka. Udah ketentuannya tuh itu aja. Jin bisa melihat kita nggak bisa lihat mereka. Di sini di pojok ada tinggi itu. Pak Dukun, jangan dipanggil Pak Ustadz lagi ya. Ya, kalau misalnya ada dipanggilnya Ustadz, Allah. Terus masuk ke dalam sini. Wah, ini gede tinggi itu. Oh, tinggi ya Pak Dukun ya, gitu. Langsung dibilang Pak Dukun, jangan Pak Ustadz bukan begini modelnya. Dia tersinggung atau apa, jangan begitu. Di pojok anak kecil, meler. Oh iya, Pak Dukun harus digimanain? Dikasih terasi apa dikasih apa nih Pak Dukun? Gitu aja sudah. Ya percaya karpe bae lah gitu tuh. Bohong, dusta. Islam itu agama yang realistis, nggak usah cerita-cerita banyak dongeng tentang khurafat. Kalau toh memang Allah memberikan keajaiban pribadi pada diri kita, uskut. Nggak usah cerita, nggak usah sesumbar, nggak usah dongeng, nggak usah cerita. Sebenarnya saya tuh Spiderman, nggak usah ngomong gitu. Ultraman di tahun 2000, jangan ngomong gitu. Kalau Allah kasih kelebihan pada kamu, misalnya ke gedung langsung loncat kayak seperti, kamu diem apa? Nggak usah ngomong. Bisa terjadi pada diri seseorang hal tersebut. Tapi batal dengan sendirinya kalau dia cerita. Jadi kalau misalnya kau suatu ketika diberikan karomah karena wali misalnya atau ma'udah kelebihan, dibakar api nggak mempan, diem. Cerita ilmunya hilang lagi. Iya, kalau diketahui orang tuh hilang lagi. Jadi kalau ditontonin banyak orang, kok dia masih sakti, berarti trik. Ngerti ya? Apalagi kita nanya-nanya ke ustadz yang ngomongnya peramal, tanggal lahir sekian, nanti begini nggak jodoh, ini nggak jodoh. Dusta semua. Bohong semua. Agama tidak mengajarkan sesuatu yang tidak realistis. Jadi kalau ada orang yang tadinya cengar-cengir sama kita, baik sama kita, berteman baik sama kita, kok dia tiba-tiba ngediemin kita, jangan vonis benci dulu sama kita. Bisa jadi minder, bisa jadi malu. Ya udah, kita biarin aja. Dia pengen diem kali gitu aja. Ditanya nggak jawab-jawab, ya udah biarin. Kita diberesin lagi artinya. Tujuan kita bukan untuk ngebahagiain dia hidup. Capek hidup kalau pengen dia senyum lagi aja dulu, capek. Manusia itu silih berganti ya, berdatangan, datang pergi. Abi lebih banyak menemui orang-orang yang datang pergi ketimbang kamu belum pernah menjumpai kan. Ya, entah itu karena kematian, entah itu karena santri datang kemudian boyong, apa udah pengalaman. Gak ada yang awet, gak ada yang abadi, gak ada yang udah anggap aja dia kenang-kenangan hidup tahun saya waktu ini, suatu ketika juga akan ada perpisahan. Itu aja sih. Kalau dia suka ya alhamdulillah, nggak suka ya nggak apa-apa. Masa ya cintai aku sepenuh hati, aku butuh dicintai, ngemis namanya itu.
Pengen dicintai orang tuh bukan dengan cara ngemis, tapi dengan cara meningkatkan integritas kepribadian, ketawaduan. Gitu. Kalau kita sudah maksimal, sudah ngelakuin sesuatu kok dia tetap tidak mencintai kita, biarin. Itu hak dia. Dia mau percaya sama kita, enggak apa-apa. Dia mau baik sama kita, enggak apa-apa. Begitu loh. Jadi orang belajar logowo gitu loh, nak. Ya, belajar logowo apa-apa tuh. Dia mau nikahin kita, ya makanya nikah itu lebih baik bukan karena cinta. Kalau kita nikahnya masih karena cinta, ya mah berarti kita masih bodoh. Kalau pinter pasti nggak karena cinta. Tapi boleh nggak nikah karena cinta? Boleh. Kan ada mawaddah, warohmah. Ada mawaddah, saling mencintai. Tapi tujuan awal pernikahan bukan karena cinta. Karena cinta itu suatu ketika bisa hilang. Iyalah, kamu ngerti bahasa Arabnya hati itu apa? Kolbun. Bahasa Arabnya membolak-balikan qallaba yuqallibu. Jadi kolbun itu adalah hati yang suatu ketika bisa jadi berbalik. Yang tadinya cinta jadi benci, yang tadinya benci jadi cinta. Yang tadinya senang jadi nggak senang, yang tadinya ya kayak kamu suka mainan boneka kan dulu waktu kecil. Sekarang masa iya masih main boneka sampai sekarang. Ini nggak pernah lihat kayak Mas Sonip mainan mobil-mobilan remote tuh udah nggak pernah sekarang. Kayaknya sih dulu udah suka main layangan dia kayaknya sih. Apalagi Hasan lagi hitam gitu, kayaknya sih ngebur balong masuk lumpur tuh. Tapi sekarang udah enggak kan? Ya dulu cintanya begitu, sekarang udah enggak. Sekarang cinta ke perempuan, nanti cinta ke harta, nanti cinta ke pangkat, nanti cinta ke harga diri, nanti cinta ke macam-macam. Jadi manusia itu begini nih ya, masa-masaan. Seumuran anak-anak kecil, semafaza, pengen bisa kayak pri terbang, ngayalnya tuh begitu. Soon ngayal, pengen kayak pri terbang, pengen punya saya, bisa bloon bisa. Ya udah masa-masanya segitu, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa, boleh apa boleh gitu. Tapi ya udah masa, tapi nanti juga hilang sendiri, waras sendiri. Oh, saya tuh kemarin sakit ya gitu. Kemarin sekarang alhamdulillah udah nanti gantian lagi, suka sama laki-laki ini, ganti lagi sama laki-laki, ganti lagi sama laki. Begitu manusia namanya. Kalau ada orang kok cintanya sama satu orang, bukan manusia itu. Paham ya? Makhluk lain. Tapi kalau misalnya kadang kesini, ya manusia. Maka kalau kamu pengen suami kamu itu cintanya cuma sama kamu doang, jangan suruh kerja. 1, jangan suruh dagang. 2, di dalam kamar terus. 3, kalau kamu pergi dikunci gembok. Maka insya Allah selamat. Jangan pernah nonton apapun di video-video TikTok apa. Gak dibolehin, kasih handphonenya handphone jangkrik sudah. Ya di penjara, dikunci, jangan pakai ventilasi, sebulan lagi kamu datang udah mati di tengkorak. Artinya nggak bisa, manusia tuh suami kamu kerja, di sana ada perempuan, kalau dia suka sama perempuan itu ya manusiawi kan? Manusia. Udah yang penting apa? Dia ngasih nafkah ke kita, nggak kasar sama kita, nggak ngezolimin kita gitu. Nah, karena itulah para laki-laki juga nggak baik apabila mengizinkan istrinya kerja. Karena manusia itu punya hati. Nanti di tempat kerja ada yang perhatian. Misalnya ada yang nyuguhin wedang, ada yang ngajak ngobrol, ada yang nenangin, ada yang apa gimana. Kan perempuan gampang kepincut. Nanti kepincut kita yang di rumah menjadi suami. Begitu ya. Ya memang tidak usah ditakutkan, hanya saja manusia itu hatinya begitu. Mukallaf, jadi jangan paksakan seseorang mencintai kita, biarkan saja. Kalau dia mencintai, alhamdulillah. Kalau enggak, ya namanya juga hati manusia. Tingkatan cinta beda-beda. Hanya saja kalau karena kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, diusahakan. Ya maka apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna wallahu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
belum dianggap beriman sampai Allah, Rasulullah itu lebih dia cintai daripada yang lain. Jadi jangan ada pernyataan begini, dia cinta banget sama Nabi ya, tapi saya mah belum bisa. Jangan bilang gitu. Saya pasti akan nyusul dia, gitu loh. Dan saya akan berusaha untuk bisa nyusul dia. Jangan lagi-lagi pakai bahasa orang mah beda-beda. Jangan begitu. Kalau untuk sholat, untuk Allah dicintai ya, untuk Rasulullah dicintai, untuk orang tua atau untuk orang yang baik sama kita cintai. Ada orang berbuat baik, dianya pandai bersyukur, pandai berterima kasih, hebat. Kenapa kamu dibaikin sama orang gak pandai terima kasih? Ya saya bukan dia, beda orang. Jangan begitu dong. Berusaha untuk saya mah seperti dia gitu. Kalau dari pihak itu, wallahu a'lam.